Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Prodi Keperawatan Anestesiologi dengan saya Marcelin Sijabat, saya Nira Latifah Hanum, saya Ibrahim Mulia Sadai, saya Dendi Amiratul Hilmi, saya Fauzan Ramadan, saya Lali Amindia Pramesti, saya Fadla Marisa Fauzia, saya Hera Malina, saya Aisyah Dewi Nurizi. Kami akan membawakan materi anemia. Baiklah, saya akan memberikan materi yaitu tentang anemia. Anemia adalah masalah kesehatan yang terjadi pada ketika sel darah merah dalam tubuh lebih rendah dibandingkan dengan jumlah normalnya. Tak hanya itu, anemia juga bisa terjadi saat hemoglobin yang terkandung dalam sel darah merah kita tidak mencukupi kebutuhan tubuh. Sepertinya halnya protein yang kaya zat besi yang memberi warna merah pada darah. Selanjutnya, anemia yang paling umum ditemui di Indonesia adalah anemia yang terjadi karena produksi sel darah merah tidak mencukupi, yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu diantaranya itu faktor konsumsi zat gizi, khususnya zat besi. Oleh karena itu, anemia gizi besi sering disebut sebagai anemia kurang besi dan sekarang lebih populer disebut dengan anemia. Anemia menyebabkan darah tidak cukup mengikat dan mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Bila oksigen yang diperlukan tidak tercukupi, maka akan berakibat pada sulitnya berkonsentrasi sehingga prestasi belajar menurun. Selain itu, daya tahan fisik juga akan rendah sehingga mudah lelah, aktivitas fisik menurun, mudah sakit karena daya tahan tubuh rendah. Selain itu, anemia adalah berkurangnya kadar eritrosit atau sel darah merah dan kadar hemoglobin dalam setiap milimeter kubik darah dalam tubuh manusia. Hampir semua gangguan pada sistem peredaran darah disertai dengan anemia yang ditandai dengan warna kepucatan pada tubuh, penurunan kerja fisik, dan penurunan daya tahan tubuh. Penyebab anemia bermacam-macam, diantaranya adalah anemia defisit zat besi. Jadi, anemia itu bermacam-macam. Ada anemia defisiensi besi, dan ada juga anemia megaloblastik. Anemia defisiensi besi ini terjadi karena kurangnya mineral Fe pada tubuh. Kenapa bisa kurang? Hal itu terjadi karena kurang masuknya zat besi pada makanan. Dan juga bisa saja karena gangguan absorpsi atau terpantau banyaknya zat besi yang keluar dari tubuh, misalnya pada saat pendarahan. Lalu yang kedua yaitu anemia megaloblastik. Anemia ini terjadi karena defisiensi asam folat. Jarang sekali karena defisiensi B12. Anemia ini sering terjadi pada wanita yang kurang memakan sayuran hijau segar atau juga makanan yang mengandung protein hewani tinggi. Yang ketiga yaitu anemia hemolitik. Anemia hemolitik disebabkan karena proses penghancuran sel darah merah berlangsung lebih cepat daripada pembuatannya. Yang keempat yaitu anemia hipoplastik dan aplastik, yang disebabkan karena sumsum tulang belakang kurang mampu membuat sel-sel darah yang baru. Pada sepertiga kasus anemia disebabkan oleh obat dan zat kimia lain, infeksi, radiasi, leukemia, dan juga gangguan imunologis. Banyak faktor medis yang menyebabkan anemia, di antaranya meliputi yang pertama menstruasi, di mana salah satu faktor pada saat kondisi siklus menstruasi kita kehilangan banyak darah dan itu merupakan penyebab anemia. Yang kedua adalah status gizi, kondisi di mana kurangnya gizi atau zat besi dalam tubuh sehingga kebutuhan besi untuk eritropoiesis tidak cukup. Tanda-tanda anemia diantaranya adalah yang pertama, mudah lelah. Yang kedua, kulit pucat. Yang ketiga, sering gemetar. Yang keempat, 5R atau lesu, lemah, lelah, letih, dan lunglai. Yang kelima, sering pusing dan mata berkunang-kunang. Yang keenam, gejala lebih lanjut adalah kelopak mata, bibir, lidah, dan juga telapak tangan terlihat pucat. Yang ketujuh, anemia yang parah kurang dari 6 gram per desiliter dapat menyebabkan nyeri. Anemia dapat berdampak pada menurunnya kesehatan reproduksi,
Terhambatnya perkembangan motorik, mental, dan kesehatan, menurunnya kemampuan konsentrasi belajar, mengganggu pertumbuhan sehingga tinggi badan tidak dapat tumbuh dengan optimal, menurunnya tingkat kebugaran fisik, serta dapat menyebabkan wajah terlihat pucat. Nah, kemudian bagaimana sih cara mencegah dan mengobati anemia? Cara pertama yang dapat kita lakukan adalah dengan meningkatkan konsumsi makanan yang bergizi. Cara kedua adalah dengan memakan makanan yang banyak mengandung zat besi dari bahan makanan hewani seperti daging, ikan, ayam, dan telur, serta dari bahan nabati seperti sayuran berwarna hijau tua, kacang-kacangan, dan tempe. Cara selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah dengan mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C seperti daun katu, daun singkong, jambu, dan lain sebagainya. Karena sayur dan buah-buahan tersebut sangat bermanfaat untuk meningkatkan penyerapan zat besi dalam usus. 4. Menambah pemasukan zat besi ke dalam tubuh dengan meminum tablet tambah darah atau TTD. Tablet tambah darah adalah tablet yang berisikan besi folat yang setiap tabletnya mengandung 200 mg ferrosulfat dan 60 mg besi elemental dan 0,25 mg asam folat. Wanita dan remaja putri perlu minum tablet tambah darah karena wanita mengalami haid sehingga memerlukan zat besi untuk mengganti darahnya yang hilang. Tablet tambah darah dapat mampu mengobati penderita anemia, meningkatkan kemampuan belajar, kemampuan bekerja, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta generasi penerus. Anjuran minum yaitu minumlah 1 tablet tambah darah seminggu sekali dan dianjurkan untuk meminum tablet tambah darah setiap harinya jika Anda mengalami haid atau selama haid. Minumlah tablet tambah darah dengan air putih, jangan minum dengan teh, susu, atau kopi karena dapat menurunkan penyerapan zat besi dalam tubuh sehingga manfaatnya nanti jadi berkurang. Yang kelima, mengobati penyakit yang menyebabkan atau memperberat anemia seperti kecacingan, malaria, serta penyakit TBC. Baiklah, sekian dan terima kasih dari kami kelompok 3 yang telah membawakan materi anemia. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.